Nah, itu namanya bermain Tuhan-Tuhanan. Gimana maksudnya? Tuhan-Tuhanan. Kalau dalam kita dulu kecil kan bermain kuda-kudaan. Nah, itu namanya bermain Tuhan-Tuhanan. Nah, bermain Tuhan-Tuhanan itu seperti itu. Kalau nggak ada saya, dia nggak akan bisa berhasil. Nah, padahal oke lah dia yang membantu, tetapi kalau itu dia seorang muslim dilarang dia bicara seperti itu. Kenapa orang muslim dilarang bicara seperti itu? Itu yang bicara seperti itu harusnya Allah. Cuma Allah memang sudah menuangkan sebagian itu ada dalam Quran, yaitu apa yang terjadi di muka bumi ini atas izinku. Berarti memang itu yang terjadi di muka bumi ini atas izin. Mau ada orang yang mau ketimpa musibah nggak jadi, ya ada yang tabrakan satu keluarga meninggal semua, maksudnya meninggal, yang lainnya ada bayi umur 4 bulan nggak meninggal, itu hanya Allah aja. Ya, nah orang yang berani bicara seperti itu, kalau gedung ini ndak aku bangun ndak bisa, jembatan ini kalau nggak ada saya nggak bisa, orang itu kalau nggak saya tolong dia nggak akan bisa, seperti itu. Dan banyak kalimat itu terucap oleh orang-orang muslim, saudara-saudara kita, yang seperti itu kurang lebihnya. Kamu kalau nggak saya nikahin, kamu nggak bisa seperti ini. Ya itu ya sama aja. Ada lagi yang maaf kayak ini Pak Ustaz, itu anak sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi, malah tidak mau berbakti kepada saya itu. Nah, itu malah benar. Itu malah benar, malah itu. Oh iya iya. Ya karena dia bercerita, iya, malah dia bercerita ya memang kamu orang tuanya memang sejak dulu juga nggak bisa berbakti sama orang tuamu, gitu. Itu malah benar kata-kata itu. Karena dia menyekolahkan itu kan hanya nyekolahin aja. Perilaku kan perilaku orang tuanya. Kan gitu ya, perilaku orang tuanya. Jadi jangan merasa kita seperti Tuhan. Kalau istilahnya kita itu meminta atau menyembah, meminta bukan kepada selain Allah, itu dianggap syirik, perbuatannya musyrik. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa jangan merasa kita yang membangun gedung, jangan merasa kita yang membangun jembatan, jangan merasa kita yang menolong orang lain. Jangan seperti itu. Nah, tidak boleh kita orang Islam itu berkata seperti itu. Itu namanya dia merasa dirinya Tuhan. Coba, mamanya kalau ada orang ngomong, saya memberi makan 230 juta orang itu. Nah, sebenarnya kalau dia seorang muslim, loh, ini orang ini lupa atau memang dia itu sombong sejak dulu, kan gitu. Kalau orang muslim lupa, nggak mungkin dia itu bercanda bilang seperti itu. Saya nggak bercanda aja ya, bercanda seperti itu. Karena apa? Kalau orang muslim lupa, bukan hal yang besar yang dia ungkapkan. Biasanya hal kecil. Berarti kesombongan, Pak. Itu kesombongan namanya. Dia yakini bahwa dialah yang memberi makan 230 juta orang. Berarti dia itu seperti dirinya dia itu dia anggap Tuhan. Kan kita tahu yang memberi makan, yang memberi rezeki itu Allah sebenarnya. Kalau dia orang muslim, nah ini salah kaprah, ini sudah. Disitulah sebenarnya itu syirik yang paling kuat. Dan biasanya orang muslim yang seperti itu sulit diberi nasihat. Sangat sulit diberi nasihat. Kalau dia mendatangkan ustadz untuk kajian di rumahnya atau kajian di instansinya, dia merasa dirinya bos. Dan dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat para ustadz yang sering dia minta datang untuk kajian. Dia merasa bisa membayar ustadznya, dan dia bilang sama ustadznya, doain agar saya besok periode berikutnya masih dipakai. Itu yang begitu.
Kalau ustadznya mau doain seperti itu ya salah. Kalau mendoakan mau, salah. Kenapa salah? Biasanya langsung doa agar dia dapat ini, dia dapat itu tetap saya katakan salah. Saya mengatakan salah. Jadi agak lebih benar bagaimana kalau dia meminta bahwa ini jabatan ini yang bisa menjadikan bapak atau ibu ini lebih sujud, lebih beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, amin. Nah itu baru boleh. Tapi kalau hanya minta dunia, tidak boleh. Nah, orang-orang yang bermain seperti itu biasanya dia tidak bisa bertobat. Dia tidak bisa bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosa syirikku. Gak bisa. Gak bisa orang-orang seperti itu. Susah. Hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala jika orang tersebut itu